Bulan Ramadan itu kan waktunya buat deketin diri ya. Tapi jujur deh, pas lagi lapar dan capek, ngobrol sama pasangan tuh bisa jadi tantangan tersendiri. Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah checklist simple dari @pasangan pembelajar, biar hubungan kita tetap adem ayem selama bulan puasa. Yuk kita mulai. Pasti pernah ngerasain kan? Pas lagi puasa, energi rasanya di level paling bawah. Terus tumbuh sabar kita jadi pendek banget. Nah, disitulah masalahnya. Obrolan sama pasangan tiba-tiba bisa jadi jauh lebih sensitif, lebih rumit dari hari-hari biasa. Tapi tenang, solusinya nggak serumit yang kita bayangin kok. Kuncinya itu cuma ada di 3 hal simpel yang bisa langsung kita coba. Dan ini beneran bisa bikin perbedaan besar buat komunikasi kita selama bulan puasa. Oke, jadi ada 3 kunci utama nih. Anggap aja ini panduan kita biar komunikasi sama pasangan tetap nyambung dan kuat selama Ramadan. Nah, ini dia 3 pilar utamanya. Kapan kita ngobrol, gimana perasaan kita pas ngobrol, dan apa yang keluar dari mulut kita. Kelihatannya sepele banget ya, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kita bahas kunci yang pertama. Sering banget nih kita cuma fokus sama apa yang mau diomongin, tapi kita lupa kalau kapan kita ngomonginnya itu bisa jadi penentu segalanya. Ini langkah pertama yang paling praktis. Perhatiin timing ngobrol. Ini tuh kayak tindakan pencegahan gitu, biar nggak ada ledakan emosi di waktu-waktu yang krusial. Ini logis banget kan? Coba deh bayangin, udah mau dekat waktu buka, perut keroncongan, tenaga udah di titik 0, sekian. Apa iya ini waktu yang pas buat bahas masalah berat? Tentu enggak. Coba deh, tunda obrolan penting sampai kita udah lebih tenang, udah keisi tenaganya. Ini bisa mengubah yang tadinya potensi konflik jadi momen buat makin dekat. Oke, beres soal waktu, sekarang kita geser ke kunci kedua. Setelah kita sadar pentingnya waktu, sekarang saatnya kita lihat ke dalam. Ini semua tentang kesadaran. Sadar sama diri sendiri, juga sadar sama kondisi pasangan kita. Jadi, poin krusialnya tuh ini. Sebelum mulai percakapan, coba deh berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri, gimana ya kondisi emosi gue sekarang? Lagi capek banget nggak? Pertanyaan sesimpel ini bisa jadi penyelamat dari banyak salah paham loh. Kenapa ini penting banget? Soalnya, rasa lelah fisik pas puasa itu ngaruhnya langsung ke emosi kita. Kalau udah capek, saringan kesabaran kita tuh jadi tipis banget. Jadi gampang salah nangkap maksud omongan orang. Cuma dengan menyadari kondisi ini aja, itu udah langkah yang besar banget. Dan sekarang kita sampai di kunci terakhir yang menyatukan semuanya. Setelah kita pilih waktu yang tepat, udah cek juga kondisi emosi, sekarang kita perlu fokus ke alat komunikasi kita yang paling utama, pilihan kata. Intinya sederhana tapi powerful banget. Kata-kata kita itu mau jadi bensin yang nyiram api atau jadi air yang nyejukin. Pilihannya ada di kita. Kita bisa banget loh secara sadar memilih bahasa yang membangun, bukan yang malah merusak suasana. Coba perhatiin deh bedanya. Kalimat kayak, kamu tuh ya selalu aja, itu kan langsung nyerang. Beda banget sama, aku ngerasa yang lebih ngajak diskusi. Tujuannya tuh bukan buat nentuin siapa yang benar siapa yang salah, tapi buat cari solusi dan pengertian bareng-bareng. Jadi, setelah kita bahas 3 kunci praktis tadi, sebenarnya apa sih inti dari semua ini? Ini bukan cuma soal tips dan trik ya, tapi lebih ke mengubah cara kita memandang tujuan komunikasi dalam sebuah hubungan. Nah, ini pesan yang penting banget. Dalam sebuah hubungan, apalagi di momen-momen sensitif kayak bulan Ramadan, tujuan akhirnya itu bukan buat menang argumen. Sama sekali bukan. Dan inilah jantungnya. Inilah tujuan kita memperhatikan waktu, emosi, dan kata-kata. Bukan cuma biar nggak berantem, tapi untuk saling mendukung perjalanan spiritual kita bareng-bareng. Tujuannya adalah jadi pasangan yang saling melindungi hati dan perasaan. Ingat, empati di atas ego. Sebagai penutup, yuk kita refleksi sebentar. Dari 3 kunci tadi, waktu, emosi, atau pilihan kata, kira-kira mana nih yang paling sering kelewat di hubungan Anda? Mengenali tantangan terbesar kita, itu adalah langkah pertama untuk jadi lebih baik. Saya tunggu jawaban Anda di kolom komentar ya.